Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, udah lemes-lemes ya. Baru jam 9. Kita jaga dulu ya. Ketika saya mengatakan kimia, kalian jawab menyenangkan. 1, 2, 3. Kimia Menyenangkan. Kimia Menyenangkan. Baik. Karena versinya udah semangat banget nih. Nah, hari ini kita akan membahas tentang hidrokarbon, khususnya pada senyawa alkohol. Sebelum itu, saya minta tolong pada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Untuk Mas Zain, silakan. Untuk mengawali pelajaran pada bagian ini, berdoa dimulai. Berarti cukup. Oke. Terima kasih untuk Mas Zain telah memimpin doa. Semoga pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Nah, untuk hari ini, mari kita pertama-tama bisa presensi. Di sini ada barcode yang bisa di-scan. Kemudian ini isinya ada resensi dan juga kalian mengutarakan perasaan hari ini tuh seperti apa? Apakah semangat, luar biasa, bahagia, atau lagi sedih Bu, atau lagi capek aja Bu? Gitu. Silahkan di presensi dulu. Di sini ada video, tapi sebelum kita menonton video, apakah kalian masih ingat untuk pertemuan sebelumnya tentang ikatan kovalen itu apa? Coba ada salah satu murid yang bisa menjelaskan. Ikatan kovalen merupakan jenis ikatan ketika dua atom saling berbagi elektron. Tuh. Terima kasih Mbak Ara. Benar banget ya, ikatan kovalen itu merupakan ikatan di mana dua atom saling berbagi elektron. Nah, hari ini kita akan membahas tentang ikatan kovalen pada khususnya pada hidrokarbon. Untuk alkuna yaitu rangka 3. Nah, untuk itu sebelumnya kita akan menonton video tentang hidrokarbon terlebih dahulu. Manusia sudah sejak dahulu melihat keberadaan karbon. Dimulai di saat manusia menemukan api, mereka mulai membakar kayu dan melihat asap hitam yang tak lain adalah karbon itu sendiri. Setelah zaman semakin maju, manusia mulai menemukan minyak, bahan bakar yang dapat menyalakan api dengan waktu yang lebih lama. Minyak sendiri mengandung senyawa hidrokarbon yang penyusun dasarnya adalah unsur karbon. Dan meskipun hanya berbagi persentase kecil dari atmosfer, dia memainkan peran penting, termasuk digunakan oleh tanaman selama proses fotosintesis atau pembuatan makanan pada tumbuhan hijau. Setelah menonton video, cuplikan video ini, ada nggak yang bisa simpulin apa inti dari video tersebut? Silakan Mbak Nurul. Untuk kesimpulannya, ternyata itu hidrokarbon tanpa kita sadari ada banyak di sekitar kita, seperti yang disebutkan pada video itu ada pada minyak, pada tubuh kita, dan juga pada atmosfer. Baik, betul ya. Isi dari video ini hidrokarbon itu tanpa kita sadari maupun kita sadari, dirasakan atau enggak, ternyata hidrokarbon itu ada di sekitar kita. Di video ini dijelaskan bahwa ada di atmosfer, kemudian ada di tubuh kita dan lain sebagainya. Kemudian untuk selanjutnya, nah untuk gambar pertama itu ada gas LPG. Pada gas LPG yang sering masak nih di kos, pasti anak-anak cewek itu familiar kan menggunakan gas LPG ini. Kemudian untuk isi bensin itu cowok-cowok pasti udah familiar dan sering juga isi bensin. Nah, ternyata di sini unsur hidrokarbon juga terkandung pada bensin dan juga gas LPG. Nah, untuk gas LPG itu ada kandungan yaitu namanya hidrokarbon alkana, yaitu pada butana dan juga propana. Nah, pada kesempatan yang lalu kalian sudah belajar untuk alkana dan alkena dengan Bu Unsa
alkena? Saya misalkan alkana merupakan senyawa hidrokarbon yang ikatan apa Bu? Tuh. Kemudian selanjutnya apakah ada yang bisa mengutarakan alkena? Saya Bu. Alkena itu merupakan senyawa hidrokarbon yang ikatan rantai karbon itu rangka 2 Bu. Nah, terus itu merupakan senyawa karbon alifatik tadi. Terus yang terakhir itu diakhiri dengan kata ena, gitu Bu. Baik, bagus ya Mbak Adela dan juga Mas Kiki. Untuk yang lainnya, saya ingatkan bahwa pada pembelajaran ini bagi siswa yang aktif akan ditambahkan nilai plus nanti di akhir, nanti dicatat namanya. Jadi tetap excited sampai akhir ya. Sebelumnya saya akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini. Diharapkan setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran pada hari ini, peserta didik mampu menjelaskan pengertian dari alkenas bagi hidrokarbon dengan benar. Kemudian yang kedua ada peserta didik mampu menentukan nama senyawa alkenas sederhana sesuai aturan IUPAC dengan benar. Kemudian yang ketiga, melalui diskusi dan pencarian informasi, peserta didik mampu menjelaskan sifat dan reaksi dari alkenas serta menganalisis manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, saya akan membagikan LHPD yang nanti akan kalian bisa kerjakan. Untuk kelompoknya dengan baik-baik ya anak-anak. Untuk kelompok 1 ada Kiki, Arwidah dan juga Salsa. Untuk kelompok 2 ada Zain, Faik dan juga Adela. Yang ketiga ada Nurul dan Nisa. Jadi untuk LKPD ini nanti bisa dijawab di lembar LKPD ini, bisa menggunakan ballpoint atau pensil. Nanti setelah itu masing-masing dari kelompok akan mempresentasikannya. Ini poin 4 gak sih? Enggak, ini loh 1, 2, 3 1, 2, 3 aja. Ini kan dampak kan? Ini Bu. Nanti Siapa yang mau maju duluan? Nomor 1. Kelompok 2 Bu. Nomor 3. Kelompok 2 Bu. Ayo Bu, semangat Bu. Ya udah Bu. Baik, terima kasih kepada kelompok 2 menuliskan apa yang telah dikerjakan. Silakan dulu. Terima kasih Bu. Nah, kita cek ya apakah yang dikerjakan kelompok 2 ini sudah benar atau belum. Nah, untuk yang nomor 1 dan nomor 2 ini adalah rangkaian angkatan. Karena di sini tidak ada ikatan rangkap 2 atau rangkap 3. Adanya di sini rangkap 1. Nah, di sini untuk langkah-langkah pengerjaannya itu ada kita pertama kita tentukan mana yang rangkai utama. Nah, di sini yang nomor 1 itu rangkai terpanjang itu ada 6 ya. Dimulai dari ini
memilih yang rangkaiannya terpanjang lurus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kenapa penomorannya mulai dari kiri? Karena dari kiri itu lebih dekat dari cabang, jadi didahulukan. Nah, untuk penulisannya itu ada dimulai dari nomor alkil di sini, ada 2 alkil di sini, yaitu ada CH3 pada nomor 2 dan juga CH3 pada nomor 3. Nah, karena ini ada 2 alkil, maka di sini ditambahkan dimetil. Ketika alkilnya ada 3, maka ditambahkan trimetil. Begitu juga seterusnya. Nah, ini nomor alkil. Di sini ditambahkan dengan nama alkilnya apa. Kemudian heksana itu nama dari rangkaian utamanya. Nah, begitu juga yang nomor 2 itu juga masih alkana. Kemudian yang nomor 3 dan 4 ini adalah rangkaian alkena, karena di sini ciri khasnya itu ada ikatan rangka 2. Di nomor 4 juga ada ikatan nomor 2. Caranya sama, penulisannya ada nomor alkil, kemudian nama alkil, kemudian ini adalah nomor rangkapnya berapa, kemudian ini adalah nama rangkaian utama. Nah, pembeda dari alkana dan alkena ini akhirannya adalah ena. Begitu juga yang nomor 4 ini, dicari rangkaian utamanya berapa, apa namanya, kemudian ditulisnya dari nomor alkil, kemudian nama alkil, nomor rangkai utama, rangkapnya, nomor rangkapnya, kemudian nama dari rangkaian utama. Di sini juga seperti itu. Namun bedanya ini karena ini adalah rangkaian senyawa alkuna, maka ditulisnya itu berakhiran una. Seperti itu ya, anak-anak. Apakah ada yang ditanyakan? Untuk yang maju selanjutnya yaitu ada kelompok 1. Baik, kami akan memaparkan hasil dari diskusi kami. Jadi, asetilena memiliki ikatan rangka 3 antara 2 atom karbon yang menyimpan energi yang sangat besar dalam bentuk ikatan. Saat etilena dibakar dengan oksigen, reaksi pembakaran menghasilkan suhu yang cukup panas untuk melelehkan dan memotong logam. Nah, keunikan ini menjadikan asetilena ideal sebagai bahan bakar dalam proses pengelasan. Sudah benar ya jawaban dari kelompok 1 bahwa asetil ini memiliki ikatan rangka 3 antara 2 atom karbon yang menyimpan energi yang sangat besar. Nah, tambahan kenapa asetilena itu kan merupakan senyawa alkuna. Bisa dilihat dari rumusnya yaitu C2H2. Nah, asetilena ini cocok digunakan untuk las karena dia mempunyai ikatan rangka 3 dibandingkan senyawa etena dan etana, karena dia memiliki titik didih atau titik leleh yang lebih besar dari etena dan etana. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 yang telah menjelaskan dan mempresentasikan. Silakan. Kemudian selanjutnya
Untuk yang pertama, mengapa struktur ikatan rangkap 3 membuat alkuna lebih reaktif? Karena mengandung 2 ikatan pi yang lebih mudah diputus dibanding ikatan sigma, sehingga lebih mudah bereaksi dengan zat lain. Lalu yang kedua, apa perbedaan sifat fisik antara alkana, alkena, dan alkuna? Untuk alkana itu ikatannya tunggal dan paling stabil dan titik titiknya rendah. Terus untuk alkena itu ikatan rangkap 2, terus agak reaktif dan mudah diadisi. Kemudian untuk alkuna itu rangkap 3 yang paling reaktif dan menghasilkan nyala pada panas. Kemudian untuk soal yang ketiga, dampak penggunaan senyawa hidrokarbon seperti asetilena terhadap lingkungan. Dampaknya itu pembakaran hidrokarbon bisa menghasilkan CO2 dan CO yang berkontribusi terhadap pemanasan global dan polusi udara. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih kelompok 3. Silakan. Untuk selanjutnya Ibu akan memberikan penguatan atas materi-materi yang telah dipresentasikan tadi. Nah, di sini bisa disimpulkan bahwa alkuna itu merupakan kelompok senyawa hidrokarbon yang memiliki ciri khas yaitu adanya rangkap 3 dengan rumus umum yaitu CnH2n-2. Sehingga ini ada daftar-daftar rumus dari senyawa-senyawa alkuna, di mana C2 itu C2H2 disebut dengan etuna, C3H4 disebut dengan propuna, dan sebagainya. Kemudian untuk yang sebelahnya itu adalah daftar-daftar dari gugus alkil. Ada metil, etil, profil, kemudian ada butil dan sebagainya. Itu akan dilanjutkan pada jenjang yang akan lebih tinggi, yaitu ada isopropil, sekunder butil, kemudian ada tersier butil. Nah, untuk penamaan dari alkuna sendiri itu sudah dijelaskan ya tadi, ada dimulai dari nomor alkil, kemudian nama alkil, posisi ikatan rangkapnya, kemudian diakhiri dengan rantai nama berakhiran una. Nah, untuk penamaan alkuna itu ada dua situasi, yaitu ketika rantainya lurus pada C2 dan C3 itu bisa ditulis dengan hanya diakhiri una. Contohnya etuna, kemudian ada dengan aturan Dupek itu diawali dengan posisi rangkapnya, kemudian ditambahkan dengan nama alkuna. Contohnya ada 1 hexuna, kemudian 1 heptuna, seperti itu. Nah, untuk yang kedua itu ada rantai cabangnya, ditulisnya dengan posisi cabang, nama cabang, posisi rangkap, dan rantai induknya. Nah, penulisannya itu rantai bisa diawali dengan kita mencari rantai utamanya yang mengandung ikatan rangkap 3, kemudian beri nomor pada setiap atom C yang berada pada rantai utama. Nah, ingat penomoran dimulai dari ujung rantai yang paling dekat dengan ikatan rangkap 3. Nah, kemudian untuk cabang yang lebih dari 1 itu ketika ada cabang yang sama, ada 2 cabang yang sama itu ditambahi dengan di, ada 3 cabang yang sama itu diawali dengan tri, kemudian untuk 4 cabang yang sama itu diawali dengan tetra, dan seterusnya. Nah, untuk jika terdapat lebih dari 1 cabang yang berbeda, itu bisa kita misal ada cabang etil dan juga metil. Nah, kita itu bisa menuliskannya dari abjad etil dulu baru metil. Nah, untuk tambahan-tambahan ini seperti tri, tetra dan sebagainya itu
tidak diperhatikan ya. Jadi diperhatikannya langsung ke amalan E dan juga F ketika etil dan ketika metil. Nah, ibu akan coba kasih contoh. Di sini ada sebuah senyawa. Nah, kita cari dulu rantai utamanya yang ada rangkap tiganya itu yang terpanjang itu dari sisi mana, gitu kan? Ada 1, 2, 3, 4, 5 masih panjang yang lurus ya anak-anak. Kemudian bisa dari sini 1, 2, 3, 4, 5 masih panjang yang lurus. Kemudian kalau dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 masih jadi karena yang lurus ini 9 lebih banyak, maka rantai utamanya yang ini. Nah, untuk perhitungannya dimulainya dari kanan atau dari kiri? Kiri, betul. Karena kenapa dari kiri? Karena lebih dekat dengan rangkap tiganya. Jadi kemudian ini ada berapa alkil nih? Ada 3 alkil ya. Dan ini merupakan alkil, ada alkil yang sama, ada alkil yang beda. Nah, kalau seperti ini, seperti yang tata nama aturan geometri tadi, kita mulai tulisnya itu dari yang urut abjad. Jadi ini kan ada C2H5, itu alkil namanya apa anak-anak? Etil. Betul, etil. Ada etil di sini dan juga ada CH3, ada metil di sini. Karena ada etil, kita dahulukan abjad yang lebih dulu. Nah, berarti ini ada pada nomor 5. Jadi kita tulis etil. Kemudian di sini ada 2 metil, jadi kita tuliskan 3,3 dimetil. Kemudian nomor dari lengkapnya 2, karena 9 jadinya 0. Berakhiran koma. Paham nggak anak-anak? Apakah ada pertanyaan? Saya Bu mau tanya, Silahkan. itu kan kenapa itu C-nya antara rangkap 3 itu kan ada 2, kenapa ditulisnya cuma 1? Maksudnya di nomornya cuma 2 gitu, bukannya CH3 itu nomor pertama, C yang sebelum rangkap itu yang kedua, C-nya setelah rangkap itu yang ketiga gitu ya Bu? Baik, karena rangkapnya itu pada di antara 2 dan 3, ya kan? Maka kita nulisnya itu yang kecil.
Ya Bu, terima kasih. Selanjutnya kita bahas tentang adanya sifat fisik alkuna. Di sini ada perbandingan antara alkana, alkina, dan alkuna, di mana untuk larutannya dalam air alkana itu tidak larut, kemudian alkina itu sedikit larut, dan alkuna itu agak larut. Untuk wujudnya sendiri C kurang dari 5 itu membentuk gas untuk alkena dan alkuna. Kemudian pada C lebih dari sama dengan 5 itu berbentuk cair. Untuk titik-titiknya itu kita itu bisa mencari titik titik dari panjangnya rantai utama. Jadi semakin panjang rantai utamanya, berat molekulnya semakin banyak, maka titik didih dan titik lelehnya itu akan semakin. Ketika rangkap ikatannya ada 1 dibandingkan rangkap ikatannya ada 2 atau 3, itu akan kita umpamakan. Saya ada karet. Nah, ketika karet itu cuma 1, saya akan kasih gaya biar karetnya itu putus. Akan lebih mudah jikalau akan lebih mudah putus dibandingkan ketika saya ada 2 karet atau 2 ikatan, akan menghasilkan gaya atau energi yang saya keluarkan itu akan lebih besar. Jadi ketika rangkap 3 itu jadi bisa dihubungkan bahwa titik didih atau titik leleh dari sebuah ketika dibandingkan alkuna atau alkana yang lebih tinggi titik didihnya, maka titik didih alkuna lah yang akan lebih besar. Kemudian untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita evaluasi pembelajaran. Di sini ada 10 soal yang bisa dikerjakan. Monggo di-scan. Bisa dikerjakan. Baik, untuk kesimpulan apa dari pembelajaran hari ini, apakah ada yang bisa menyimpulkan telah belajar apa hari ini? Hari ini kita sudah mempelajari tentang alkuna yang memiliki rumus CnH2n min2 dan ikatan rangkap 3. Lalu struktur ikatan menentukan sifat dan kegunaan, dan sudah belajar tentang penamaan alkuna menurut Alipad. Baik, terima kasih Zain. Benar sekali, kita hari ini sudah membahas tentang alkuna. Lebih-lebihnya kita sudah memberikan diharapkan siswa bisa setelah pembelajaran ini bisa menamai dan menggambar aturan dari IUPAC untuk alkuna ini. Kemudian kita jadi lebih tahu adanya hidrokarbon di sekitar kita. Sekian dari pembelajaran hari ini. Karena tadi sudah diawali dengan doa, silahkan Mas Zain dipimpin untuk berdoa untuk menutup pembelajaran hari ini. Untuk menutup pembelajaran pada hari ini, berdoa dimulai.